Ayo Doris, kamar udah aku siapin. Kita bisa Evan di atas. Masih aku. Masih. Masa udah di depan mata? Masa iya? Mau lepasin gitu aja. Tolongin aku. Lepasin dia. Dasar tukang sapu. Berani-beraninya kau ikut campur urusan. Mau cari mati? Seharusnya kau tahu. Sedang berhadapan sama Scarface. Scarface, kalau kamu orang hebat, seharusnya kamu tidak memperlakukan wanita secara kasar. Lepasin dia. Oh, ada yang mau sok jadi jagoan di sini. Kalian patahkan kaki si brengsek ini. Dan kalau sudah patah, buat dia berlutut di hadapan sampai patah. Ayo Hana, waktu sangat berharga. Woi brengsek, kamu cari mati ya? Kamu gak apa kan? Rumah kamu di mana? Biar aku antar pulang ya. Di... Ngapain kalian bengong? Cepat kejar dan bunuh dia. Salam, Bos. Hah? Presiden Direktur ANZ Group? Hormat bos! Hormat bos! Sudah saya bilang kan, jangan ganggu saya kalau cuma masalah kecil. Memangnya ada masalah apa lagi sih? Kedelapan kepala divisi dari luar negeri sudah tiba di Golden City. Kami menunggu kedatangan Anda untuk memimpin rapat. Urusan rapat dibicarakan besok saja. Saya masih harus pulang untuk menemani anak saya. Baik. Ayah angkat, ini... Ceritanya panjang. Bantu saya untuk antar dia pulang. Terus mereka gimana? Malam-malam gini, ngapain kalian pegang pisau? Kalau kena orang gimana? Simpan pisau kalian sekarang juga. Di hadapan yang mulia, mana mungkin saya sok gagal. Mana mungkin saya berani menganggap kamu seperti angin lewat. Saya takut anak buahmu itu nanti patahkan kaki saya dan membuat saya berlutut sampai pagi. Scarface, kurang ajar kamu. Saya salah. Mata saya buta. Saya tidak mengenali dan sudah menyinggung yang mulia. Saya mohon agar yang mulia bisa memaafkan kelakuan bodoh saya. Scarface, sekali lagi saya melihatmu melakukan hal bodoh. Bukan cuma wajah kamu saja yang hancur. Mengerti? Ayah? Sayang, hei, kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. Ayah angkat, ini laporan kerja perusahaan selama 1 tahun terakhir.
Halo, Nak. Ya, barusan aku lihat orang di jalan. Posturnya mirip banget sama ayah. Ah, kamu pasti salah lihat orang itu. Lagian, malam-malam gini kamu ngapain masih keluyuran? Mendingan kamu pulang sekarang. Iya, habis nganterin Fani, aku langsung pulang kok. Oh iya, kalau udah nggak ada lagi yang diomongin, tutup ya. Kamu hati-hati pulangnya. Bentar ya, selama ini kan ayah selalu sendiri. Aku rasa udah waktunya ayah buat nyari pendamping. Aku udah jodohin ayah sama cewek cakep di dating apps. Besok kalian ngedate ya? Ngedate? Anak ini ada aja kelakuannya. Menurut saya, maksud tuan muda itu baik. Dia peduli sama ayah. Peduli kata apa? Grace, dia bikin hati saya tenang sedikit saja. Itu sudah bagus. Mau sampai kapan ayah berencana menyembunyikan ini dari tuan muda? Ibunya diam-diam dibunuh oleh kriminal besar. Aku pernah berjanji padanya untuk tidak membiarkan Beck terlibat dalam hal ini. Sekarang, pengaruh perusahaan kita di persaingan bisnis cukup besar. Pikiran Beck masih belum cukup matang. Bahkan, dia belum bisa mengenali wajah asli orang-orang di sekitarnya. Sudahlah, kita bahas lagi soal ini nanti. Ayah sudah susah payah membesarkan tuan muda. Oh iya, Grace, apa maksudnya ini? besok ayah ada kencan buta kan? Kalau ternyata cocok banget dan nemu pasangan idaman, harusnya ayah kasih hadiah dong. Heart of the Ocean ini, semua perempuan pasti gak bakal nolak. Kamu juga malah ikut-ikutan. Anda Ibu Lola ya? Iya benar. Jadi gini aja deh. Kalau kamu beneran mau menikahi saya, kamu cukup kasih saya perhiasan. Ya, kira-kira nilainya 1 miliar dan 1 buah rumah. Ada lagi? Kenapa? Ada masalah? Menurut saya, sepertinya Anda kesini nggak serius buat kencan deh. Loh, kalau saya kesini bukan buat berkencan, ngapain saya duduk di sini nemenin kamu? Dia bukannya... Anak laki-lakiku seorang manajer di Grup Moon, perusahaan terbesar di Golden City. Kalau kamu sendiri, kerjanya apa? Kamu berpenghasilan berapa? Saya ini cuma pekerja serabutan. Dan gaji bulananku ya sekitar 2 jutaan. Hah? Cuma 2 juta? Kamu serius? Bu Direktur, kami udah nemuin orang yang nyelamatin Anda semalam. Namanya Arno. Apa perlu kami siapin hadiah tanda terima kasih? Gak usah. Aku mau kasih langsung hadiahnya. Dan ini lebih berharga. Kamu kalau ngomong bisa sopan dikit nggak sih? Jaga mulut kamu ya. Emang kenapa kalau aku ngomong kayak gitu? Kamu itu miskin. Aku ngomong apa adanya. 2 juta. Buat beli tas aku aja nggak cukup. Semuanya, kalian lihat. Laki-laki ini berani-beraninya ikut kencan buta. Gak tahu malu. Kamu kalau nggak suka, ya udahlah, pergi aja. Nggak usah pakai hina-hina aku segala. Heh, ngatain kamu itu udah kebaikan buat aku. Kamu itu cowok kere, tua. Wanita mana yang mau sama kamu? Siapa bilang gak ada? Kamu siapa lagi? Kencan butanya, aku ambil. Kamu serius? Mau sama laki-laki kere kayak gini? Kamu lapar ya? Jaga mulut kamu. Jangan paksa aku buat nampar kamu ya. Kamu berani nampar aku? Kamu bakalan nyesel. Kamu nggak tahu, anak saya itu manajer di Grup Moon. Sekali dia suruh orang buat ngebunuh kamu, kamu bakalan dibunuh semuanya. Grup Moon? Oke, aku tunggu. Erik, kamu cepat ke sini. Ada orang yang mengganggu ibu. Siapa yang berani mengganggu ibu saya? Erik, mereka berdua yang mengganggu mama. Oh, ternyata kalian berdua. Seorang tua bangka yang gak tahu diri. Dan
seorang ibu muda yang masih mempesona. Kenapa saya sedikit familiar ya dengan Anda? Familiar? Kalau gitu, buka lebar mata anjingmu itu dan lihat baik-baik siapa aku. Saya nggak peduli kamu itu siapa. Siapapun yang berani mengganggu ibu saya nggak akan kasih ampun. Berani menentang atasan, melawan ketua dewan direksi. Erik, berani kamu ya? Direktur utama? Erik, benar bukan? Biar saya beritahu secara resmi. Kamu dipecat dari grup Moon. Bawa ibumu dan pergi dari sini. Lisa, terima kasih. Kamu boleh lanjut. Baik, Bu. Arno, perkenalkan. Nama saya Doris. Terima kasih ya sudah menyelamatkan saya tadi malam. Itu cuma bantuan kecil kok. Lagian saya yakin, setiap orang yang punya hati nurani, kalau ngelihat kejadian tadi malam, pasti bakal bantuin kamu. Kamu gak keberatan kan? Kencan butamu jadi gagal gini? Tapi kalau kamu memang keberatan, aku gak masalah sih gantiin kencan butamu yang gagal ini. Apa? Kamu bercanda ya? Aku serius. Aku nggak tahu lagi deh. Sebenarnya apa sih yang kamu cari? Aku itu cuma tukang bersih-bersih. Dan gaji bulananku cuma 2 juta. Aku nggak bakal bisa bersanding sama kamu. Aku suka kepribadian dan karakter kamu. Kalau soal penghasilan sih, aku gak masalah. Lagian aku juga udah kaya. Oke, kamu kaya. Jadi bisa semaunya. Tapi, umurku itu jauh lebih tua dari kamu. Kita nggak bakal bisa cocok. Emangnya kenapa kalau tua? Yang tua itu justru lebih tahu cara menyayangi yang muda. Jadi udah pasti cocok dong. Kali ini aku harus jujur deh sama kamu. Sebenarnya, saya sudah punya anak laki-laki. Dan umurnya sekitar 20-an. Kamu nggak bakal bisa terima kan? Loh, ya malah bagus dong. Dapat bonus anak cowok juga. Jadi bahagianya berlipat ganda. Bener gak? Gimana? Ada lagi yang mau kamu omongin? Nggak ada sih. Yaudah, kamu ikut aku. Ikut? Kemana? Daftarin pernikahan kita dong. Apa? Daftar nikah? Kayaknya ini terlalu mendadak deh. Arno, kita sekarang udah jadi suami istri yang sah. Ya, walaupun kejadiannya cepet banget. Tapi ya, inilah yang namanya takdir. Aku gak nyangka kamu ternyata orangnya humoris juga ya. Nanti kalau kita ada waktu, ajak anak kamu ketemu aku. Biar kita bisa saling kenal. Oke. Oh iya, aku masih ada rapat. Kalau gitu aku duluan ya. Tunggu. Ini buat aku. Cuman ini yang aku punya. Aku nggak punya barang yang berharga. Semoga kamu suka ya. Masa sih? Ya udah cepet pasangin. Cantik nggak? Cantikan ini atau akunya? Ya udah. Aku nggak akan godain kamu lagi deh. Pergi dulu ya. Makasih. Ayah, orangnya udah jauh tapi mesti diperhatiin aja. Jangan rese kamu ya. Oh ya, Chris. Menurut kamu, dia tahu nggak ya sebenarnya aku siapa?
Itu nggak mungkin sih. Identitas ayah kan rahasia besar. Tapi kenapa dia suka sama aku? Apa skenario CEO cantik jatuh cinta padaku itu beneran ada? Ayah sudah menyelamatkan seorang wanita dan menaklukkan hatinya. Sudah. Kita bahas yang penting aja. Oh iya, perwakilan dari luar negeri gimana? Sudah siap? Sudah semua, tinggal menunggu ayah. Oh iya, malam ini Scarface ingin mengadakan jamuan di Hotel Hilton. Khusus untuk minta maaf sama ayah. Ayah tidak ada waktu buat dia. Bu Doris, saya baru dapat kabar bahwa tunangan anaknya Arno bekerja di grup kita. Oh iya? Silahkan dicek, Bu. Namanya Fanny. Dia baru saja bergabung. Saat ini dia magang di Departemen Administrasi. Magang? Bilang ke HR, kasih Fanny promosi dan kenaikan gaji. Jadikan dia manajer Departemen Administrasi. Tapi Bu, dia baru saja magang. Saya khawatir dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini hari pertama saya menjadi istri Arno. Kalau dia belum bisa, ya dilatih aja pelan-pelan. Lagian kita juga akan jadi satu keluarga. Arno? Tuan Colin datang. Kalian nggak nunggu lama kan? Suatu kehormatan buat kami bisa menunggu Tuan Colin di sini. Oh ya, Fanny. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih ya Tuan Colin. Kalau bukan karena dia, aku tuh nggak mungkin bisa sewa ruangan VIP di sini. Jadi kamu cepetan bilang makasih ke dia. Makasih. Bukan masalah besar. Aku cuma minta ayah aku buat ngomong ke manajer hotel dan urusannya selesai. Siapa suruh aku punya ayah yang kaya. Oh ya, Fanny, ayahku bakal datang setelah urusannya selesai. Oh ya? Kalau gitu, aku harus bilang makasih langsung dong ke dia. Wah, Tuan Colin sangat baik ya. Berbakat lagi. Selain itu, latar belakang keluarganya juga bagus. Padahal ya, dia itu sebaya loh sama kita. Tapi, dia udah bisa jadi wakil manajer termuda di grup Moon. Selama setahun terakhir, kinerja kalian cukup bagus. Secara keseluruhan sudah memenuhi harapan saya. Terima kasih kalian sudah bekerja keras. Perkataan ayah selalu bikin pekerjaan seberat apapun jadi terasa ringan dan berharga. Ayah? Ayah kamu. Ayah kamu kerja apa? Bapak Ibu yang terhormat, parkiran ada di sebelah sana. Silahkan berjalan perlahan dan terima kasih atas kunjungannya. Oh iya, baik. Tidak perlu diantar. Ya, ayah ngapain ada di sini? Ini di hotel ini tuh lagi rame-ramenya. Mereka butuh karyawan, makanya ayah bekerja di sini. Lumayan, mereka berani bayar ayah 200.000 sehari. Mami, kok di sini? Halo Paman. Kalian ini... Ya, jadi Fanny hari ini ulang tahun. Dan dia mau ngadain acara ulang tahunnya di sini. Di sini? Wah, pasti mahal banget tuh. Kampungan. Tapi ayah nggak usah ikut campur. Ya sudah, kalian lanjut aja ya. Ayah nggak akan ganggu. Tunggu. Kamu parkirin dulu mobil aku sana. Kamu suruh saya parkirin mobil kamu. Kenapa? Anda tuli. Ingat, pokoknya jaga baik-baik dan jangan sampai lecet. Kalau enggak, seumur hidup juga kamu nggak bakal bisa gantiin. Colin, jangan kelewatan. Dia ayahku. Aku cuma nyuruh parkir mobil aku aja. Emang kelewatan ya? Jangan bilang saya pelit. Uang ini saya kasih buat Anda. Bukan cuma-cuma.
Wah, lumayan gampang juga ya dapat uang segini. Ya, ayah ngapain sih? Oh ya, setelah parkir, kamu langsung menuju ke ruang VIP kami. Kamu kan pelayan, gak peduli pelanggannya siapa kan? Kebetulan kami juga butuh orang buat nuangin teh. Setuju kan? Setuju. Colin, cukup! Back. Ayah kamu kan pelayan. Dia juga kerja di sini kan? Jadi udah seharusnya dia ngelayanin kita. Kamu! Back, ayah nggak apa-apa kok. Makasih banget ya semuanya untuk teman-teman dan keluarga yang udah menyempatkan diri kalian untuk hadir di pesta ulang tahun aku. Dan terutama untuk tunangan aku, Bek. Makasih ya, kamu udah repot-repot nyiapin pesta semeriah ini. Yang penting, kamu senang sayang. Fanny, ini dari manajer kamu. Halo Pak Manajer, ada apa ya Pak? Selamat, kamu telah dipromosikan. Grup secara resmi menunjukmu sebagai manajer administrasi dengan gaji tahunan 200 juta. Saya jadi manajer administrasi Pak. Surat penunjukan akan dikirimkan nanti. Oh iya, Ibu Direktur juga meminta saya menyampaikan pesan. Nanti kita sudah satu keluarga. Tidak perlu terlalu sungkan. Wah, Fanny, sekarang kamu jadi orang sukses ya? Iya, sekarang kamu udah jadi manajer. Gaji setahun 200 juta. Wah, Fanny, selamat ya. Kamu langsung naik jadi ibu manajer dari Moon Group. Itu artinya ibu direktur sangat menghargai kinerja kamu. Masa depan kamu cerah, Fanny. Aku jadi iri sama kamu. Grup Moon, bukannya itu perusahaannya si Doris dan langsung jadi manajer. Wow, Doris ini sangat dermawan banget ya. Tapi sebentar. Aku tuh masih perlu mencerna semua ini. Ini tuh masih terlalu tiba-tiba untuk aku. Ya, masih terlalu tiba-tiba. Tunggu, jangan-jangan ini cuma salah info. Fanny kan baru masuk, masih magang. Kok bisa langsung dapat posisi setinggi itu sih? Maksud kamu itu apa? Jadi menurut kamu Fanny nggak pantas dapat posisi itu ya? Kamu ini iri ya? Gak bisa gitu lihat orang lain bahagia? Bukan gitu. Aku tunangannya Fanny. Aku malah paling senang kalau dia dapat promosi dan naik gaji. Tapi jujur aja, ada yang aneh gak sih? Baik cukup ya. Itu manajer aku langsung nggak telepon. Kau pikir aku bohong gitu? Oh, atau kamu pikir aku tuh nggak pantas untuk naik jabatan, iya? Fanny, dengerin penjelasanku dulu. Aku benar-benar gak bermaksud jelek, sumpah. Bek, cukup ya. Aku tuh gak mau denger lagi, tau gak? Udahlah, ini kan hari spesialnya Fanny. Ini kita fokus aja. Kamu, sini. Oke, jadi gini. Hari ini aku nyetir, jadi aku gak bisa minum alkohol. Aku mau supaya kamu yang menggantikan aku untuk toast dengan Fanny. Ya? Ini adalah minuman yang aku bawa, dan harganya bisa puluhan juta sebotol. Kalau bukan karena ulang tahunnya Fanny, orang kampungan seperti kamu nggak bakal punya kesempatan untuk nyobain minuman itu. Colin, beraninya kamu menyuruh ayahku minum. Tenang aja, Bek. Kamu minum minuman itu, aku bayar 1 juta. Udah lah, Bek. Gak apa-apa lagi. Pamanmu juga butuh uang, kan? Lagian juga jarang-jarang loh Tuan Colin seroyak. Iya, bener banget. Gaji kamu setengah tahun juga nggak kalau bisa dapetin uang sebanyak itu. Fanny, kok kamu gitu sih? Kamu beneran gak keberatan? Dia itu orang yang lebih tua. Masa kamu biarin dia bersulang buat kamu kayak gitu? Bek, aku kan sebentar lagi jadi manajer grup. Ya kalau misalnya dia mau sulang beberapa gelas buat aku, emang masalah? Halo?
Kamu di mana? Aku... Oh, orang setua kayak kamu ternyata udah punya istri. Dia lagi sibuk. Semua orang di ruangan ini sedang menunggu dia untuk bersulang sama Fanny. Apa? Fanny? Bersulang? Ini gimana sih? Sejak kapan mertua bersulang sama menantu perempuannya sendiri? Menantu perempuan apaan sih? Heh, wanita tua, jangan asal ngomong ya. Saya nggak akan pernah nikah sama Beck. Wanita tua? Surat penunjukan sudah dikirim. Seharusnya sudah hampir sampai, Bu. Sekarang juga bawa hadiahnya. Aku akan pergi ke sana sendiri. Siap. Fanny, barusan kamu bilang kamu nikah sama aku. Iya, kamu nggak salah dengar kok. Aku mutusin kamu. Tapi kenapa? Permisi, siapa di sini yang bernama Ibu Fanny? Saya? Ini surat penunjukan resmi dari kantor, Bu. Kamu mau tahu kan alasannya, Beck? Oke, aku kasih lihat ke kamu. Kamu bisa lihat? Ini hasil kerja keras aku sendiri. Ibu direktur nunjuk aku menjadi manajer grup dengan gaji 200 juta setahunnya. Tadi kamu bilang apa? Aku gak pantas. Coba deh, sekarang kamu pikir. Yang gak pantas itu aku atau kamu? Jadi, aku emang gak pantas ya buat kamu. Ya iyalah, Beck. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Bahkan kamu bersihin sepatunya Fanny aja nggak pantas, betul nggak? Fanny itu sekarang jauh di atas kamu. Ngejar selangkah aja, kamu gak akan mampu. Ngerti kan? Gak nyangka ya. 5 tahun hubungan kita. Kalah cuma gara-gara surat promosi. Beck. Surat ini bakal ngebawa Fanny melesat tinggi. Orang biasa kayak kamu nggak ada apa-apanya. Jadi jangan mimpi deh bisa dekat-dekat sama Fanny. Beck, aku tuh butuh orang yang bisa sejajar jalan sama aku. Yang bisa berbagi impian bareng. Bukan orang yang cuma gajinya 2 juta sebulan yang cuma bisa bikin beban. Tahu nggak? Paham? Oke. Aku ngerti sekarang. Kalau aku emang gak pantas buat kamu. Berani sekali mereka merendahkan. Aku mau tahu, apa modal mereka biar bisa sombong kayak gitu? Nah, untuk melihat sisi asli seseorang, kita memang harus bayar harga. Tapi itu bukan hal yang buruk kok. Iya, ayah benar. Aku cuma nyesal. Udah terlalu bego dan buta. Buat sadar dia siapa sebenarnya. Yang penting sekarang kamu sudah sadar. Fanny, saya justru ingin berterima kasih sama kamu. Karena sudah memberikan pelajaran berharga untuk Beck. Nah, untuk menjadi pria sejati, terkadang harus melewati fase seperti ini. Iya, aku paham ya. Sekarang kita pergi yuk. Wait, mau pergi? Kalian pikir gampang gitu? Kalian yakin kalian gak lupa sesuatu? Kalian sebenarnya mau apa? Belum bersulang untuk Fanny, tapi udah mau pergi gitu aja. Kalian pikir kalian bisa pergi gitu aja? Kalian keterlaluan. Mau kalian tuh apa sih? Tua, muda, sama aja. Cuma bikin ribet tau nggak? Aku tahu ya, kalau kalian gak habisin minuman itu, jangan harap kalian bisa keluar dari sini. Kalau Fanny nyuruh minum, ya minum. Jangan buat kami marah. Atau kalian mau kaki kalian patah? Saya sarankan kalian untuk berhenti. Kalau masih tetap memaksa, tanggung sendiri akibatnya. Oh ya? Justru itu yang pengen saya lihat. Apa akibatnya? Kalau kalian
nggak mau minum, akan aku paksa sampai gigi kalian rontok. Udah ya, biar aku aja yang minum. Fanny, ibu manajer. Gelas ini buat kamu. Aku tahu, aku emang gak pantas buat kamu. Ibu manajer. Semoga karir ibu makin sukses dan makin naik jabatannya. Gitu dong. Kalau jadi anjing itu yang nurut. Oh. Ini uang hadiah buat kalian. Sekarang, kamu bisa pergi. Buru-buru banget sih mau pergi. Ambil dulu dong uangnya. Masa dikasih uang nolak? Aku mau kalian jongkok dan pungutin uangnya satu persatu. Ingat, jangan ada yang tersisa. Bila perlu, kalian jalan keluar dari ruangan ini sambil merangkak. Apa? Kalian mau menyuruh mereka merangkak keluar? Keterlaluan. Direktur utama mau ke sini? Seriusan? Kalau sampai direktur utama salah paham dan ngira kita salah gunain jabatan buat tindas orang, bisa runyam banget. Direktur utama, ini nggak seperti yang apa kelihatannya kok. Ini semua gara-gara ayahnya dan anak itu yang ribut di pesta ulang tahun. Jadi saya kepancing emosi, terus suara saya jadi kasar. Saya tidak buta, Colin. Urusan kamu saya bereskan nanti. Saya kesini buat kasih hadiah untuk anggota keluarga baru saya yang baru saya temui hari ini. Lisa, tolong bacakan. Kayaknya situasinya makin gak beres nih. Satu villa di Cloud Top Mansion. Satu mobil Maserati Limited Edition. Jam tangan Rolex senilai 300 juta. Satu set perhiasan Tiffany senilai jutaan. Dan uang tunai senilai 2 miliar. Ini maksudnya gimana? Fanny, kayaknya semua barang-barang itu buat kamu deh. Buat aku? Iya, kamu kan dari magang langsung naik jadi manajer grup. Berarti manajer utama ngasih perhatian ke kamu. Dia aja datang ke sini kan? Itu semua pasti buat kamu. Itu bisa jadi sih. Itu kan hal yang memungkinkan kan? Hani, sekarang kamu itu udah naik level. Barang-barang itu ya, kalau dijual nilainya miliaran. Lisa datang. Saya nggak pantas terima ini sebenarnya. Apa-apaan ini? Apa jangan-jangan
semua barang-barang itu bukan untuk Fanny. Tuan Beck, semua hadiah yang ada di sini untuk Anda. Silahkan diterima. Hah? Buat aku? Enggak. Enggak mungkin. Bu Direktur, ini pasti salah kan? Anda baru aja loh kasih saya surat promosi untuk menjadi manajer perusahaan. Kenapa barang-barangnya malah jadi punya si Beck, Bu? Itu masih sebanding loh, Bu, sama saya. Kamu pikir kamu pantas menerima semua itu? Hadiah ini bukan buat orang sombong. Bahkan, kamu nggak pantas dapetin ini. Beck, ini pertama kali kita ketemu. Aku nggak tahu apa yang kamu suka, jadi aku asal pilih beberapa barang aja. Gimana? Kamu suka hadiahnya? Tapi, kayaknya kita belum pernah kenal deh. Kenapa kamu kasih aku hadiah? Arno, kamu belum ngasih tahu dia. Ya, maaf. Aku belum sempat kasih tahu dia. Direktur, sebenarnya hubungan Anda sama mereka itu apa ya? Kalian penasaran? Oke. Kalau gitu biar saya kasih tahu. Saya adalah wanita tua yang tadi kalian sebut. Apa? Arno, kayaknya udah saatnya kita cerita semuanya ke anak kita. Anak? Maksudnya aku? Dasar bocah. Sini, cepetan. Baik, kenalin. Ini Doris, istri ayah. Istri ayah? Iya, aku ini istri ayah. Jadi mulai sekarang kamu bisa panggil aku ibu. Ibu? Ya, gimana sih ceritanya? Loh, bukannya kamu sendiri yang suruh ayah untuk cari pasangan hidup. Nah ini dia nih orangnya. Jadi, pasangan hidup yang ayah maksud itu direktur utama Grumun ini. Kebodohan apa sih udah aku buat? Memangnya kenapa? Ada yang aneh? Kamu lihat dong. Dengan pesona ayahmu yang sekeren ini. Masa aneh sih kalau ayah dapat istri yang sekeren dia? Aku juga bersyukur bisa ketemu pria kayak Arno. Oh iya, sepertinya hadiah-hadiah itu terlalu mewah deh. Mendingan kamu simpan aja ya. Gak perlu segitunya lah. Ini juga cuma hadiah kecil buat pertemuan pertama kok. Kamu lupa dengan perjanjian kita. Udahlah, kita hargai aja keinginannya Beck. Beck, hadiah-hadiah itu mau kamu terima atau enggak, terserah kamu ya. Sebelumnya, terima kasih Tante. Tapi, aku masih sehat. Masih muda dan kuat. Daripada dikasih hadiah mahal, aku lebih seneng kalau semuanya aku dapetin lewat usahaku sendiri. Kalian boleh bawa hadiahnya pergi. Terima kasih. Fanny, coba aja kamu gak putus sama Beck. Pasti sekarang kamu udah jadi calon menantu direktur utama. Atau mungkin bahkan bisa jadi kamu jadi calon penerus Grup Moon. Ya juga ya. Kekayaan yang segitu besarnya hilang cuma gara-gara kebodohan aku. Tapi kamu jangan nyerah dulu. Kelihatannya ya, si Beck itu masih sayang sama kamu. Masih bisa lah balikan. Gak mungkin, Jen. Aku tuh udah nyakitin dia mana mau sama aku lagi. Ya elah, Van. Lagian ya, harga diri kamu tuh gak akan jatuh cuman gara-gara nyoba lagi. Ingat, kadang kesempatan kedua itu ada loh. Beck, aku... Jadi, apalagi yang mau kamu omongin? Beck, aku tuh tiba-tiba kepikiran. Kita kan udah 5 tahun bareng. Udah 5 tahun juga hidup bareng. Kamu ngerasa gak sih? Sayang banget kalau hubungan kita tuh berakhir cuma kayak gini aja. Aku mohonnya sama kamu. Please, maafin aku. Sekalian aja. Ya, ya aku tahu kok. Aku salah sama kamu. Tapi aku mohon sama kamu jangan tinggalin aku. Ya, aku mohon. Si anjing penurut ini memang mudah dikendalikan. Back. Kali ini kamu memang buat aku kehilangan muka. Aku pastiin di masa depan aku akan balasnya berlipat ganda. Fanny,
Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Kamu... 5 tahun bareng kamu. Tapi tetap aja, aku nggak bisa bikin kamu sayang sama aku. Begitu dapat jabatan, kamu langsung buang aku gitu aja. Bahkan sampai ngatain keluargaku juga. Menurut kamu, aku bakal semudah itu maafin kamu? Bek, aku kan udah minta maaf sama kamu, Bek. Emang maaf aja belum cukup ya sama kamu ya? Terus kamu mau apa dari aku? Dibanding sikap pura-pura lembut kamu sekarang, aku lebih menghargai wajah sombongmu yang dulu. Setidaknya itu lebih jujur. Bek, demi apapun aku minta maaf ya sama kamu ya. Aku mohon sama kamu. Kita mulai dari awal ya. Aku janji, aku bakalan ngelakuin kamu lebih baik. Ya, aku janji. Mulai lagi? Aku nggak berani deh. Nggak selevel sama manajer hebat kayak kamu sekarang. Bek, kamu tuh benar-benar mau hancurin hidup aku ya? Apa yang kamu tanam, itu juga yang bakal kamu tuai. Bagus, Bek. Ayah bangga sama kamu. Benar kata orang. Masih banyak bunga di bawah langit. Ngapain masih nempel sama orang kayak gitu? Masih banyak kok perempuan baik di luar sana. Siapa yang kamu bilang orang kayak gitu, hah? Ya jelas kamu, Fanny. Karena Beck nggak mau maafin kamu, biar saya nyatakan secara resmi. Mulai hari ini, kamu saya pecat dari grup Moon. Oh iya, saya hampir lupa. Colin, kamu juga saya pecat. Heh, Doris. Kamu pikir aku peduli sama kerjaan ini? Tuan Colin, ini kita harus gimana? Fanny, kamu tenang aja. Ada aku di sini. Sepertinya kalian semua udah harus tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah anak dari Dave Lee, kepala divisi Golden City dari ANC Group. Apa? Tuan Colin, lalu kenapa Anda bisa bergabung di grup Moon? Tentu saja, semua ini karena Fanny. Fanny, grup Moon yang sekecil ini gak perlu kamu tangisin. Kalau kamu mau, cukup dengan satu kata aku aja, aku bisa memasukkan kamu ke grup ANC. ANC Group itu kan sangat legendaris. Asetnya triliunan, bisnisnya ada di seluruh dunia. Kabarnya sih, bos di balik ANC Group itu punya pengaruh yang kuat di dunia hitam dan putih. Sekuat-kuatnya grup Moon, mereka cuma berkuasa di Golden City. Dibandingkan dengan raksasa kapital seperti ANC Group, jauh sekali bedanya. Tuan, apa yang Tuan katakan itu benar? Masa aku nipu kamu? Tuan Colin, aku minta tolong ya. Tolong aku untuk balas dendam sama ayah anak sampah itu. Yang cuma hidup mengandalkan wanita tua. Oh iya, sama wanita tua itu, berani-beraninya dia nampar aku. Aku mau balas dendam sama mereka semua. Berkali-kali. Gak masalah. Aku baru aja menghubungi tokoh besar yang ada di kalangan tertentu. Dan sebentar lagi, dia bakal datang ke sini. Fanny, ketika The Widow datang nanti, dia akan bisa bantu kamu untuk melampiaskan amarah ini. The Widow? Tuan Colin, The Widow yang Anda maksud jangan-jangan tangan kanan andalan bos Golden City, Scarface. Wah, Tuan Colin ini bisa mengundang orang sehebat itu. Dia itu punya hutang budi sama aku. Dan dia berjanji bahwa ketika aku menghadapi masalah di Golden City, dia akan bantu untuk menyelesaikannya. Kalau enggak mungkin dengan mudah untuk mengundang dia. The Widow? Arno, Beck, ini gawat. The Widow? Memangnya dia hebat? Bukan hanya hebat. Alasan Scarface bisa mendominasi Golden City selama bertahun-tahun, sebagian besar berkat jasa The Widow di bawahnya. Meskipun seorang wanita, dia terkenal sangat garang. Bertahun-tahun ini, gak terhitung berapa banyak orang yang jatuh ke tangannya.
cepat beritahu tim keamanan grup. Suruh mereka semua datang ke sini. Siap, Bu. Tuan Colin, sepertinya reputasi Dewi Dewi itu sangat terkenal ya. Coba lihat. Mereka sampai ketakutan gitu loh. Fanny, Colin. Ini cuma urusan antara kita. Serahkan aja semua padaku. Jangan libatkan ayahku dan Tante Doris. Oh, sekarang kamu baru tahu takut ya? Kemana aja kamu dari tadi? Saat tadi kamu cuma bisa menghina aku, sombong banget kamu. Itu kamu sebut penghinaan. Nyatanya kan kamu dulu yang lebih salah. Fanny, kamu tidak perlu banyak bicara sama mereka. Karena beberapa menit lagi, The Widow akan datang. Dan mereka akan merasakan arti kekejaman. Kalau begitu, terima kasih banyak ya Tuan Colin. Kalau kamu emang benar-benar mau berterima kasih, kamu pahamlah. Kalian pikir dengan mengandalkan The Widow, kalian sudah pasti menang? Memangnya tidak? Jangankan The Widow, bahkan Scarface sekalipun tidak akan berani lancang di hadapanku. Arno, kamu jangan ngomong sembarangan. Siapa yang mulutnya begitu besar? Nyonya The Widow, akhirnya Anda datang. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Saya pasti akan membalasnya dengan pantas. Colin, untung kau memanggilku. Jika tidak, aku tidak akan tahu. Ternyata di sini ada orang yang begitu lancang menghina bos kami. Dasar brengsek! Benar-benar cari mati kamu ya? Berani-beraninya kamu mengungkapkan kata-kata yang tidak hormat itu. Tolong hukum dia. Kamu tidak perlu mengingatkannya. Aku akan melakukannya. Menghina bos kami. Tidak ada seorang pun di Golden City bisa menebusnya. 10 nyawamu pun tidak akan bisa menebusnya. Dan 2 orang itu adalah sekutunya. Hal sepele. Doris, situasi sekarang sudah kau lihat kan? Mungkin ini akan memakan korban jiwa. Tapi pada dasarnya ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau kamu pergi sekarang, mungkin kamu masih bisa selamat. Arno, kamu ngomong apa sih? Tante Doris, yang ayah katakan benar. Kalian berdua, satu suamiku dan satu anakku. Mana mungkin aku ninggalin kalian berdua? Hari ini, selagi aku masih ada di sini, nggak akan aku biarkan satu orang pun nyakitin kalian. Wow, sangat mengharukan ya. Doris, kamu itu cuma seorang pembisnis. Gimana bisa kamu lawan orang selevel The Widow? Lindungi mereka. Lindungi diri sendiri aja kamu belum bisa. Asalkan tidak menyulitkan mereka berdua. Berapapun biayanya, saya, Doris, bersedia menanggung segalanya. Doris, apakah bisa aku artikan kamu sedang memohon ampun? Direktur Utama Grup Moon. Benar, saya. Silahkan ajukan syarat apapun, asalkan bisa saya penuhi. Urusan lain mungkin masih bisa. Tapi untuk masalah ini sama sekali tidak mungkin. Apa? Pertama, karena saya ada utang budi dengan Colin. Kedua, ini yang paling penting. Orang ini lancang menghina bos saya. Untuk alasan ini saja, dia sudah layak mati 10.000 kali. Nyonya The Widow, itu hanya ketidaksengajaannya. Berapapun jumlahnya, saya siap membayarnya. Uang. Anda meremehkan saya. Bos saya adalah orang yang saya hormati seumur hidup. Jika saya membiarkannya begitu saja, bagaimana saya bisa menghadapi bos saya di masa depan? Doris, kamu tidak perlu begitu. Tapi... Saya hanya ingin bertanya satu hal. Apakah Scarface tahu Anda datang ke tempat ini? Masih berani lancang? Cari mati! Tidak usah buru-buru bertindak. Cukup jawab pertanyaan saya. Apakah Scarface tahu? Dasar menjijikan!
untuk membunuh orang tua sampah seperti kamu, gak perlu melapor sama beliau. Saya menyarankanmu untuk memberitahu Scarface agar tidak terjadi malapetaka besar dan menyeretnya ikut tersakiti. Nyonya Dewi Daw, jangan dengerin omong kosong dia. Dia tuh cuma ngulur waktu aja. Bos saya sangat sibuk. Gak mungkin ada waktu untuk mengurus masalah kecil seperti ini. Jika bos saya tahu apa yang terjadi di sini, nasibmu akan lebih buruk daripada ini. Begitu ya? Kalau begitu, saya hanya ingin tanya satu hal. Bagaimana Scarface mendidik anak buahnya? Dan apakah dia berani dengan saya? Suruh Scarface datang ke sini. Batas waktunya 3 menit. Kalau sampai dia terlambat, tidak akan ada lagi dirinya di polisi. Silahkan handuknya, Nona. Presiden Direktur, bisakah kasih kesempatan agar hamba bisa meminta maaf secara langsung ke Yang Mulia Arno? Ingin bertemu beliau? Mimpi kamu. Baik, saya mengerti. Ayah angkatku bersedia menemuimu. Apa? Beliau berkata, waktumu dibatasi 3 menit untuk sampai di Hotel Hilton. Jika kamu terlambat, tidak akan ada lagi dirimu di Golden City. Coba deh dengerin dia. Bodoh banget dia. Bisa-bisanya dia menyuruh Yang Mulia Scarface untuk datang ke sini. Kalau dia datang, maka kamu akan tahu apakah hal ini bodoh atau tidak. Oh, kamu tuh masih berani ngancam ya? Kamu pikir kita bodoh? Kamu pikir kita percaya kalau kamu itu bisa manggil Yang Mulia Scarface? Kalau sampai kamu bisa memanggil Yang Mulia Scarface untuk datang ke sini, aku rela makan tai 1 kilo. Arno ini gimana? Gimana mungkin kamu bisa ngundang bos geng itu datang? Dan kalaupun dia beneran datang, bukankah itu lebih parah? Kamu udah hina dia sekali waktu nyelamatin aku kemarin. Doris, kamu tenang aja ya. Percaya padaku. Semuanya akan baik-baik aja. Gimana aku bisa percaya? Sudah cukup. Pertama, kamu menghina Yang Mulia Scarface. Lalu, kamu permainkan aku seperti ini. Kau kira aku tidak berbahaya? Saya sarankan, kamu sabar dan tunggu. Tunggu? Aku tidak bisa menunggu. Tim keamanan kok belum juga sampai? The Widow, tidak akan aku biarkan kamu menyentuh sehelai pun rambutnya. Ingin menyakiti ayahku. Sudah tanyakan pada saya selaku anaknya. Baik, aku akan kirim kalian bertiga ke neraka. Colin, mundur. Serbu! Aku mau dia mati! Hentikan! Semuanya, aku bilang berhenti! Kayaknya Tuan Arno nggak mau kasih tahu siapa dia sebenarnya. Arno, kamu? Bos, Ana beneran datang. Seriusan nih? Yang Mulia, kenapa Anda datang ke sini? Oh, jangan-jangan bener lagi, Anda dipanggil sama orang itu. Dia manggil saya? Emangnya sekarang saya sudah boleh dipanggil oleh siapa saja? Lain kali, pakai otak sebelum ngomong. Iya, maaf ya, jangan diambil hati Yang Mulia. Untung aja bukan Arno yang dia panggil.
Aku hampir aja jantungan gara-gara si bos tua itu. Bos, Anda ngapain datang ke sini? Masalah kecil seperti ini, anak buah bisa mengatasinya kok. Urusan kecil kamu bilang? Gila, nyaris aja aku mati gara-gara dia. Kenapa sih dia malah ngerecokin urusanku sendiri? Saya nggak ngerti, Bos. Bos, anak buah cuma menjalankan tugas. Kami tidak tahu kalau bos bisa semarah itu. Itu benar banget. Kita semua di sini bisa jadi saksinya, bos. Orang tua yang namanya Arno itu berkali-kali menghina Anda. Bahkan dia juga menyuruh Anda untuk datang ke sini, meminta maaf secara langsung. Nyonya Widow cuma gak terima aja. Dia ngebelain kamu, bos. Arno, orang yang paling ditakutin beneran datang. Gak apa-apa. Maksudku Arno, anak buahku tadi keburu panik. Maaf ya, jangan disimpan di hati. Aku bakalan hukum mereka, biar kamu puas. Kamu memang harus mendisiplinkan anak buahmu itu, biar tidak seenaknya bertindak. Bos, saya... Diam kamu! Di tempat kita, nggak ada yang boleh memutarbalikkan fakta atau nyalagunain kekuasaan untuk menyakiti orang lain. Dan kalau sampai saya tahu kamu pakai namaku untuk berbuat seenaknya, aku nggak bakal segan-segan untuk nyakitin kamu. Paham? Bos, sejak kapan ada aturan seperti itu? Omonganku adalah perintah. Dan sekarang, simpan senjata tajammu. Nyonya Doris, soal kejadian kemarin malam, saya minta maaf ya. Itu cuma salah paham. Jangan diambil hati. Anda minta maaf ke saya? Ya mas harusnya dia minta maaf kok. Iya, tahu. Ya udah, saya terima permintaan maaf Anda. Tuan Scarface, Anda ini apa-apaan sih? Mereka berdua itu parasit. Lagian, si Arno tuh udah tua. Hidupnya cuma numpang sama perempuan. Ayo cepat, habisin aja mereka. Parasit? Tua bangka? Habisin aja mereka berdua. Tuan Colin, Anda nggak apa-apa? Tuan Scarface, Anda itu harusnya tahu membedakan mana teman, mana musuh. Lagian, ayah saya itu pernah makan bareng sama Anda dulu. Itu bener, Bos. Walaupun Anda nggak tahu pasti, tapi saya yakin kok kalau si Arno itu cuma orang biasa. Dia tuh nggak punya latar belakang apa-apa. Gak punya latar belakang? Jalan yang benar, minggir. Kalau kamu berani ngomong seenaknya lagi, aku bakal sikat kamu gini. Paham? Cepat minta maaf sama aku. Bos Scarface, kamu ini apa-apaan sih? Jangan banyak bacot. Cepat minta maaf sama Arno. Aku lagi ingin nyelamatin kamu. Minta maaf sama dia? Dia itu cuma orang tua yang hidupnya numpang sama perempuan. Berani-beraninya kamu ngomong sembarang seperti itu. Berhenti. Ayah, tolong selamatkan aku. Tuan Dev, tolong bantu Tuan Colin ya. Scarface tuh udah kayak orang gila loh. Dia mukulin Tuan Colin terus, bahkan si Scarface ini nyuruh Tuan Colin buat minta maaf sama si Arno. Aku nggak buta. Aku lihat semuanya. Scarface, lepasin anakku. Ayah, untung aja ayah datang. Aku hampir digebukin sama mereka. Dev, kebetulan sekali kamu datang. Anakmu ini memang perlu dididik ulang. Dia sudah keterlaluan. Anakku biar aku yang ngurus. Kamu gak usah ikut campur. Aku sudah lama dengar kamu buat seenaknya. Tetapi sekarang, kamu menyentuh keluargaku. Aku mukulin dia
untuk kebaikannya sendiri. Kalau tidak, bakal ada masalah yang lebih besar nanti. Kebaikan? Kamu mukulin anak orang, kamu bilang itu kebaikan. Ayah, kau harusnya membela aku. Anakmu ini memang tidak tahu bahaya. Berani mengganggu orang yang tidak seharusnya dia ganggu. Kalau bukan karena saya yang menghentikannya, aku bisa jamin kau juga yang kena imbas. Orang yang tidak seharusnya diganggu, siapa? Orang yang tidak seharusnya dia ganggu adalah dia. Bisa membuat Scarface begitu menghormati. Dia ini sebenarnya siapa? Tuan, di mana kesalahan anak saya terhadap Anda? Anak Anda berniat jahat. Hanya karena konflik kecil, dia ingin membunuh orang. Jika Tuan Dev tidak mendidiknya dengan benar, maka akan terlambat. Ayah, kamu tuh harusnya nggak usah terlalu sopan sama dia. Dia tuh orang tua yang kerjanya separuh waktu. Dia itu kayak sampah yang nggak berguna. Apa? Paman, saya bisa bersaksi. Yang dikatakan sama Tuan Colin itu benar. Saya tahu latar belakang mereka. Mereka itu cuma benar-benar orang biasa. Benar. Saya hanya orang biasa. Scarface, dengar itu. Kau menyuruh anakku untuk berlutut di depan umum hanya untuk seorang pelayan. Hari ini, kalau kau tidak memberikan penjelasan, ini tidak akan berakhir. terserah apa yang kau pikirkan. Yang jelas, aku sudah berusaha sebisa. Kuharap kau tidak menyesal nanti. Kejadian hari ini, semuanya karena Colin bertindak semena-mena. Sebagai eksekutif grup ANZ, saya yakin Anda orang yang rasional. Apakah mungkin... Kalau gitu, kenapa bisa ada padamu? Kalung itu, kenapa bisa ada padamu? Kalung? Kalung apa? Maksudnya ini? Iya benar. Itu adalah harta yang dibeli oleh grup INZ seharga 250 juta dolar Amerika. Dan selalu disimpan oleh presiden kami, Nyonya Grace. Untuk dipersembahkan kepada pendiri grup. Tuan Dev, jangan-jangan Anda keliru. Tidak mungkin. Waktu itu presiden direktur membelinya sangat mahal. Dan saya ada di sampingnya. Dan tidak mungkin, saya salah lihat. Cepat katakan, kamu dapat dari mana? Ini diberikan Arno padaku. Barang yang dipersembahkan untuk yang mulia itu. Kok bisa sih? Kalung itu ada di tangan tua bangka itu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan kalung itu? Oh, itu hanya pemberian orang untuk aku. Cuman barang kecil nggak berharga kok. Barang kecil? Harga dari Heart of the Ocean itu lebih dari 200 juta. Di mulutmu jadi barang kecil. Udah deh, berhenti kamu pura-pura. Bangsat kamu ya. Jangan-jangan kamu mau bilang itu diberikan oleh presiden direktur kami. Tebakanmu tepat sekali. Ayah, gimana mungkin sampah kelas bawah seperti mereka ada hubungannya dengan presiden direktur grup kita? Menurut aku sih 80% kalung itu dicuri olehnya. Iya Paman, itu benar. Aku udah pacaran sama anaknya selama 5 tahun. Aku tahu banget kok latar belakang keluarga kayak gimana. Dan aku gak pernah dengar kalau dia itu kenal sama orang penting manapun. Dan yang pasti, Heart of the Ocean itu dia yang curi. Begitu rupanya. Sungguh berani. Berani mencuri dari grup INZ. Miskin aja tuh udah cukup ya. Tapi kalian tuh masih gak tau malu. Kalian para pekerja paruh waktu benar-benar dipandang rendah. Jangan asal menuduh. Ayahku gak mungkin mencuri barang orang. Bek, untungnya aku tuh udah putus sama kamu. Coba kalau enggak, pasti aku bilang kena batunya juga loh. Mencuri perhiasan ANZ. Tuduhan itu gak kecil ya. Aku mau lihat gimana kalian menghadapinya. Dan juga kamu yang Doris, kamu tuh kan direktur utama Moon Group ya, yang sangat terpandang di kota Golden City. Tapi kok kamu gak malu sih bergaul sama seseorang pencuri yang gak bersih tangannya? Saya percaya pada integritas Arno. Dia gak mungkin melakukan hal kayak gitu. Pasti ada alasan lain. Arno, lebih baik kamu jelaskan. Apalagi yang perlu dijelaskan?
Kalung itu memang pemberian orang untuk aku. Kamu tuh bener-bener gak tahu malu ya? Masih berani bilang kalau itu dikasih? Oh, apa kamu mau bilang sekalian kalau misalnya kamu itu pendiri ANZ yang legendaris itu? Ya, itu juga bukan tidak mungkin kan? Heh, kamu itu udah mencuri kalung. Terus sekarang pura-pura jadi pendiri dari grup ANZ. Wah, kamu tuh bener-bener gak takut mati ya? Di depan paman yang petinggi ANZ aja, kamu tuh masih beraninya ngaku-ngaku menjadi yang mulia. Aku rasa kamu tuh emang pengen mati deh. Walaupun yang mulia sudah lama tidak muncul dan misterius, bukan berarti sembarang orang mengaku-ngaku menjadi dia. Kamu terlalu banyak omong. Kalau kamu tidak bisa membuktikan siapa kamu, aku tidak akan tinggal diam. Ayah, ngapain sih kamu buang-buang waktu? Mending ayah sekarang tangkap dia. Anak buah! Siapa yang berani itu dia? Direktur utama. Pas banget waktunya. Hadang mereka. Doris, apa maksud kamu? Saya hanya tidak mau Anda menyakiti Arno. Dia sudah berani mencuri barang INZ. Aku harus menghukumnya atas nama perusahaan. Tapi sebelum semuanya jelas, bagaimana Anda bisa yakin kalau Heart of the Ocean ini adalah hasil curian? Doris, kamu benar-benar ingin melawan grup INZ. Kalau kalian menyalahgunakan kekuasaan dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya wajar dong kalau aku melawan kalian. Hanya demi orang yang gak berguna ini, kamu berani ngelawan grup ANZ? Doris, kamu itu bodoh atau gak punya otak sih? Kalau menurut aku sih dia udah gila ya. Cuma karena mau punya pasangan. Doris, kamu beneran mau ribut dengan grup ANZ cuma untuk aku? Arno, kamu itu suamiku. Kita udah janji, apapun yang terjadi kita hadapi bareng. Lagian aku percaya, kamu gak mungkin ngelakuin hal itu. Bisa nggak kalian dengerin aku sebentar? Scarface, urusan kita aja belum kelar. Ngapain kamu ikut campur? Dev, kamu menuduh Arno yang mencuri kalung itu. Emangnya kamu punya bukti? Untuk hal yang sudah jelas, kamu masih minta bukti. Jangan-jangan kamu mau belain dia. Benar apa tidaknya, aku juga belum tahu pasti. Tapi yang jelas, ada satu orang yang tahu kebenarannya. Maksudmu? Direktur Grace? Benar. Asalkan dia dihadirkan di sini, semuanya bakalan jelas. Ayah, menurutku ini semua berlebihan deh. Kalau direktur datang dan lihat sendiri aku yang nemuin kalung, pasti dia bakal ngasih penghargaan. Bahkan mungkin dia bakal naikin jabatanku. Siapa tahu juga aku bisa ketemu langsung sama pendiri grup. Gila, itu mustahil banget. Dev ini, dia ngapain nyari aku? Mohon maaf Bu Direktur, saya baru mendapatkan kabar tentang Dev. Dan katanya lagi bermasalah sama Yang Mulia. Dan sepertinya akan berniat jahat ke beliau. Apa? Ayo cepat ke sana. Baik Bu Direktur. Tunggu saja. Begitu Ibu Grace datang, kalian tidak bakal bisa mengelak. Apalagi kamu, Doris. Grupmu yang kecil itu, berani-beraninya kamu melawan grup INZ. Aku jamin, kamu bakal menyesal seumur hidup karena keputusan bodoh ini. Saya nggak akan nyesel. Dave, yang harusnya menyesal itu kamu. Saya sarankan, kamu pikir baik-baik. Bagaimana kamu menghadapi semua ini setelah Grace datang nanti. Sampai sekarang, kamu masih keras kepala. Benar-benar gak ngerti apa-apa. Bahkan peti mati gak bisa buat kamu menangis. Ayah, kayaknya kita nggak perlu lagi ngomong sama mereka. Aku pengen semua ini biar selesai. Aku mau mereka berlutut, merangkak, dan keluar dari ruangan ini seperti anjing. Hanya dengan cara itu, dunia akan tahu apa akibatnya bagi orang yang berani melawan ANZ Group. Santai aja, Colin. Bagaimanapun juga, bisa menunjukkan diri di hadapan Ibu Grace, itu sudah sangat hebat. Tapi nasibmu akan lebih parah
dari apa yang kamu kira. Tua Bangka, bukan saja kamu, tapi juga istrimu dan grup Moon kecilmu itu akan hancur karena kebodohanmu sendiri. Kalian akan jatuh ke jurang selamanya. Heh, masih keras kepala kamu ya? Kamu nggak sadar ya? Di belakang kami itu ada ANC Group. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang berani melawan kami. Waktu aku mendirikan grup ANC, tujuanku cuma satu. Aku ingin mengurangi ketidakadilan di masyarakat. Aku ingin orang-orang kecil tidak terus-terusan ditindas oleh mereka yang berkuasa. Aku ingin menjadikan tempat ini, dunia ini, jadi lebih baik. Tapi ternyata grup yang aku bangun ini justru melahirkan sampah seperti kalian berdua. Dan hari ini, saya pastikan, bahkan sekalipun Grace tidak datang ke sini, kalian berdua harus membayar semua kesalahan kalian. Ngomongin perdamaian dunia, menghukum yang jahat, membela yang baik. Kamu pikir kamu itu siapa? Superman? Batman? Lo usah ngaco deh. Ayah, orang seperti mereka cuma ngerti betapa bodohnya mereka, terus mereka udah nyium bau tanah. Iya benar. Anak buah, patahkan kakinya. Kunci semua pintu keluar. Hari ini, saya bakal kasih pelajaran untuk siapapun yang berani mempermalukan grup ANC. Presiden Direktur, saya nggak nyangka Anda datang secepat ini. Maaf, Presiden Direktur, saya tidak bermaksud lancang untuk memanggil Anda, tetapi ada hal yang sangat penting di sini. Apa itu? Maaf, Presiden Direktur, si Arno ini sudah mencuri kalung. Biar anak buah saya yang akan menangkap, dan biar Ibu dan Mulia yang akan menghukum. Kamu bilang dia yang mencurinya. Sekarang sudah hampir pasti. Dia yang mencuri kalung itu, Bu. Mau aku mencuri atau tidak, itu bukan kamu yang menentukan. Ibu Presiden Direktur sudah di sini. Kamu nggak bisa ngeles lagi. Apalagi ada yang sudah bisa jadi saksi. Oh ya? Siapa yang bisa bersaksi? Iya, saya juga bisa bersaksi. Dan saya juga. Presiden Direktur, orang itu benar-benar keterlaluan. Dia sudah membuat nama baik grup ANC itu jadi jelek. Anda nggak boleh biarin mereka lolos. Cukup, kalian udah seenaknya menuduh ayahku. Presiden Direktur, jangan dengerin omongan mereka. Ayahku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Tenanglah, Nak. Kebenaran tidak bisa diputar balikan begitu saja. Presiden Direktur, saya juga percaya dengan Arno. Semoga Anda bisa menyelidikinya dengan adil. Jangan langsung percaya dengan omongan orang lain. Faktanya sudah sangat jelas. Oh ya, Presiden Direktur. Si tua Bangka ini bukan saja mencuri kalung itu. Dia juga sombong. Dan dia bilang, kalau kalung itu pemberian Ibu. Menurut Ibu, apa itu lucu? Gimana kalau aku kasih tahu kamu sesuatu? Bahwa memang aku sendiri yang ngasih kalung itu ke dia. Apa? Apa? Gak mungkin. Anda berbicara seperti itu di depan bawahan Anda. Menurut kamu, aku kelihatan lagi bercanda. Ibu Grace, dia itu cuma preman jalanan yang tidak punya pekerjaan. Bahkan dia tidak pantas untuk mengelap sepatu Anda. Ya mulia Presiden Direktur, saya tahu banget latar belakang mereka. Satunya tua Bangka, dan yang satunya anak muda yang gak berguna. Mereka berdua itu sama aja. Iya, itu benar. Saya udah bekerja dengan dia selama 5 tahun. Dan dia nggak punya kemampuan apa-apa. Ayahnya juga cuma tukang bersihin ruangan sama nyajiin minuman untuk orang lain. Ya mulia Presiden Direktur, apakah Anda marah karena kami tidak becus untuk mengusir mereka? Sehingga Anda harus repot-repot untuk datang ke sini. Yang mulia, sampah seperti dia tidak pantas Anda datangi sendiri. Lihat aja, saya akan mengirim mereka ke neraka sekarang juga. Biar mereka tahu rasanya membuat marah orang dari grup kita. Hei kamu,
Beraninya kamu mengganggu orang yang seharusnya tidak kamu ganggu. Pergi ke neraka dan siap-siap menyesal seumur hidup. Presiden Direktur, kenapa Anda menampar saya? Masih nggak sadar juga kamu? Seberapa besar kesalahan yang udah kamu buat? Presiden Direktur, saya hanya menghukum orang tua bangka itu. Dia pantas. Masih nggak mau ngaku juga kamu? Yang mulia Presiden Direktur, ini semua salah saya. Saya terlambat untuk menangani mereka. Saya akan mengusir mereka sekarang. Memang salah kamu. Semua ini dimulai dari kamu. Kalian yang mulai duluan. Kalian udah ganggu orang yang gak seharusnya kalian ganggu. Apa? Dia? Nggak mungkin. Dia kan kerja setengah waktu. Dan dia juga tukang bersih-bersih. Maaf, saya datang terlambat. Bahkan Presiden Direktur aja ngebelain dia. Jadi, Presiden Direktur grup ANZ yang kasih kalung itu. Tuan Colin, apa jangan-jangan dia itu pendiri ANZ yang legendaris itu? Kalau bener dia orangnya, kita dalam masalah besar. Karena kita sudah bersikap seperti ini. Terus, sekarang kita harus gimana? Iya Tuan Colin, ayo pikirkan sesuatu. Terus aku harus gimana? Aku juga dalam masalah. Ayah kan petinggi eksekutif grup. Ya, pasti ayah pernah ketemu kan sama pendirinya. Dia, bukan dia kan ya? Aku juga belum pernah ketemu dia. Arno, kamu ini sebenarnya siapa sih? Ayah, jangan-jangan ayah pendiri NZ. Kalau emang iya gimana? Ayah bercanda ya. Kita kan selalu bareng. Ayah cuma orang biasa. Nggak masalah kerja sambilan atau tukang bersih ruangan. Ayah ya tetap ayahku. Anak baik. Kamu sudah menjadi pria dewasa sekarang. Arno, siapapun kamu tetap suamiku. Dan kita adalah keluarga. Aku pendiri grup ANC. Namaku Arno Haris. Hormat pada yang mulia. Arno, kamu ternyata... Iya, aku adalah pendiri grup ANC dan juga suami kamu. Nah, aku sudah tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dulu memang aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Tapi itu semua untuk membuatku tumbuh di dunia nyata. Tumbuh menjadi pria yang kuat, jujur, dan punya hati. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu sudah menjadi pria yang sangat aku banggakan. Tapi aku juga sadar, sisi gelap dunia ini tidak bisa dihindari, cuma dengan niat baik. Sekaranglah waktunya, kamu hadapi semua itu, dan hancurkan yang menghalangimu. Yang mulia, mohon ampunilah kami, Yang mulia. Yang mulia, seandainya saja kami tahu Anda adalah pendirinya, kami tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Kami mohon berikan kami satu kesempatan lagi. Benar, kalian penjilat midas itu. Kalau kalian tahu identitas asli, mau diberi 100 kali nyawa, tidak akan berani lancang di hadapanmu. Tapi, jika aku benar-benar orang biasa, apa yang akan kalian lakukan? Tidak usah kalian jawab. Perilaku kalian sebelumnya sudah menjelaskan semua. Dan sekarang, atas nama pendiri grup ANC, aku mengusir kalian, ayah dan anak, dari grup dan dari Golden City. Dan siapapun yang berani melindungi atau menyembunyikan Dave dan anaknya, berarti melawanku. Dan aku akan gunakan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan. Bawa mereka pergi. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Bagaimana kalau kita lanjutkan pesta makan malam?
Tapi kita cari tempat yang lebih besar dan mewah. Anak buah, sewa seluruh hotel ini.